Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di kesempatan hari ini, pagi yang sangat cerah, pagi yang sangat indah, kita ada lagi di sebuah bukit, ya, dimana ada peninggalan majelis Mama Gelar di sini. Ya, majelis yang puluhan lah, puluhan, saya agak lupa ya. Jadi Pangresa Mama Gelar menciptakan majelis sekitar 135 majelis di setiap lokasi, di setiap wilayah yang beliau layak untuk dijadikan majelis. Nah, sebagiannya majelis Tuhfatus Syaribin di sini. Alhamdulillah, tempatnya sangat luas, sekitar ada 5 hektar kurang lebih. Ya, jadi area majelisnya juga alhamdulillah, dan pengajian selalu berjalan. Bahkan di hari Minggu ini kita juga setelah melaksanakan pengajian di sini. Ya, pengajian ibu-ibunya ada alhamdulillah, dan masyarakat juga sangat kompak untuk melaksanakan pengajian di sini. Itu. Nah, ada sebuah histori, ada sebuah cerita yang sulit untuk dilupakan, dan bahkan untuk saya pribadi untuk sengaja disimpan ataupun sebagai dokumen. Cuma untuk di buku sebagai naskahnya tetap ada, tapi nggak ada salahnya untuk disimpan lewat live seperti ini. Gitu. Apa tujuannya? Ya, tujuannya sebenarnya sederhana. Yang pertama, untuk memperkenalkan perjuangan para alim ulama di masa itu. Gitu. Jadi untuk kita lebih tahu bahwasannya perjuangan para alim ulama itu nggak mudah, ya. Bahkan ada seorang ulama yang sengaja merangkum ataupun mengumpulkan sebuah cerita-cerita para alim ulama, ya, khususnya para waliullah, ya, di dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia. Dan ada seorang ulama yang khusus menyimpan sebuah naskah ataupun cerita-cerita yang sangat istimewa, cerita para anbiya, para mursalin, dalam kitab Qisasul Anbiya. Nah, ini juga sengaja untuk disimpan untuk menjadikan sebuah menjadikan sebuah renungan. Ternyata para alim ulama untuk berhasilnya dan mengorbankan dirinya untuk masyarakat, untuk memperkenalkan agama ke pelosok-pelosok, bahkan tidak mengenal waktu, tidak mengenal capek, tidak mengenal tempat. Ini juga dari perkampungan sekitar 300 meter dari perkampungan. Jadi ini majelis benar-benar tunggal di sini. Jadi nggak ada bangunan-bangunan yang lain. Nah, diambil dari salah satu saksi hidup, karena memang saksi hidupnya masih ada alhamdulillah. Jadi kalau sudah tidak ada, itu kadang-kadang kita sulit mengambil sebuah cerita. Itu histori pada sekitar tahun 1990. Pangresa Mama Gelar sedang melaksanakan pengajian di sini. Gitu. Tepatnya bahkan terakhirnya di malam Jumat. Jadi beberapa hari melaksanakan di sini, tepat terakhirnya di malam Jumat. Ketika menjelang malam Jumat, menurut saksi hidup itu Pangresa Mama Gelar ada gelisah, ya. Jadi tahu apa yang dirasakan, tidak nyaman, tidak enak, bahkan sebahagian saksi menyatakan sempat membuka baju, entah panas atau apa itu tidak tahu, ya. Nah, selang beberapa jam, waktu terus berjalan menjelang pertengahan malam di malam Jumat tersebut, Pangresa Mama Gelar sempat juga berwasiat, gitu. Dan bahkan pernah sempat menceritakan bahwasannya beliau itu sedang, bahasanya yang enaknya disebut adu jajaten, gitu. Jadi ada para dukun yang memang tidak senang dengan cara dakwah beliau, gitu.
Tapi itu wallahu alam ya, itu di luar nalar kita. Nah setelah itu beberapa saat kemudian Pangeran Magelar sempat berwasiat. Bahasannya gini, coba bikinkan sebuah kuburan. Bahkan di sini juga ada tempatnya, cuma sekarang udah ditutup oleh keluarga gitu, takut dijadikan hal-hal yang kurang layak lah gitu kan. Karena ada juga sebuah majelis yang memang pada waktu itu pernah Pangeran Magelar sakit yaitu yang cukup parah juga, akhirnya disuruh membuat sebuah kuburan. Membuat sebuah kuburan. Nah, ternyata pada waktu itu tidak jadi. Alhamdulillah masih diberi umur panjang. Cuma banyak yang menyalahgunakan. Jadi tanahnya diambil, bekas kuburan tersebut yang tidak jadi. Setelah itu ada juga yang digunakan untuk menabur ke warung-warung, akhirnya pada tutup dan sebagainya. Yaitu tergantung sugesti orang tersebut ya, tergantung sugesti orang tersebut itu. Nah, dikarenakan seperti itu akhirnya oleh Pangarasa Umi keluarga itu akhirnya ditutup. Itu kan ternyata banyak juga yang dipakai hal-hal yang tidak layak. Itu akhirnya tidak diadakan, bahkan diratakan sama sekali. Nah di sini juga sama, tempat makbarah waktu itu sekarang sudah ditutup gitu. Jadi tidak ada lagi prasasti ataupun bekas-bekasnya, takut ada penyalahgunaan seperti itu. Nah kata Pangarasa Magelar waktu itu berwasiatnya kepada para jemaahnya yang ada. Jadi kalau seandainya Akang jam 12 tepatnya malam Jumat tersebut kalah dalam pertarungan ini dan meninggal, maka Akang kuburkan saja di sini gitu, ataupun bersemayamkan saja di sini. Nah setelah dibikin oleh para jemaah, sebagian jemaah yang membuat makbarah tersebut tibalah jam 12 malam. Nah ini nah, jadi perjuangan para alim ulama untuk menegakkan sebuah ajaran, untuk menegakkan sebuah syariat itu bukan hal yang mudah ya, dohiran wa batinan. Nah, jadi enggak hanya sekedar serangan dohir dan serangan ini, serangan batinnya juga ada. Nah akhirnya Pangarasa Magelar pada waktu itu keluar dari majlis ini. Ini sebenarnya area majlis baru ya, ini udah dibangun sekitar tahun, kalau nggak salah sekitar tahun 96 lah, direnovasi baru gitu kan. Keluar dari majlis tersebut, setelah keluar dari majlis tersebut Pangarasa Magelar membawa senapan angin, ditembakkan senapan angin gitu kan. Cuma arahnya kita tidak akan kasih tahu apa ke kidul ataupun barat, utara, selatan, timur, enggak. Itu kan tembakan senapan tersebut ke udara 3 kali, dor dor dor. Nah setelah itu pulang lagi lah ke majlis, dan setelah kejadian itu Pangarasa Magelar akhirnya pulih kembali, membaik. Nah setelah pulih membaik adalah beberapa hari kemudian adalah sebuah cerita dari para masyarakat yang ada di wilayah tersebut gitu kan. Nah cuma cerita itu nggak akan diangkat. Itulah perjuangan para alim ulama ya. Jadi tidak mudah untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Bahkan sampai meninggalnya juga masih tetap dikenang, masih tetap harum, masih tetap diziarahi dari mana-mana pada datang. Tapi kadang kita berpikir, banyak yang ziarahnya. Kita tak pernah melihat sejauh mana perjuangannya, sepedih mana perjuangannya. Bukan hanya sekedar zahir saja. Ulama pada waktu itu, bahkan yang sekarang sampai saat ini harus kuat, zahirnya kuat, batinnya hebat, dunianya kuat. Wah itu mantap. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.